Halo, selamat datang. Di video kali ini, kita akan mempelajari tutorial penggunaan aplikasi e-kinerja dengan rule sebagai admin fakultas. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka browser seperti Google Chrome, Mozilla, atau Microsoft Edge. Bapak Ibu dapat memilih salah satu browser tersebut. Saat ini kita akan coba mengaksesnya melalui Mozilla. Setelah sudah masuk pada halaman awal, Bapak Ibu silakan menginput alamat e-kin, yaitu https://ekin.undana.ac.id/ kemudian tekan enter. Maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Pada menu bar, terdapat dashboard e-kinerja Universitas Nusa Cendana yang akan menampilkan diagram capaian kinerja anggaran PNBP Undana dan diagram capaian realisasi anggaran PNBP Undana. Selain dashboard, pada menu bar, Bapak Ibu dapat memperoleh informasi mengenai capaian kinerja untuk 4 triwulan dari setiap unit yang ada di Undana. Kemudian, pada bagian realisasi anggaran, Bapak Ibu akan memperoleh informasi mengenai rencana, realisasi, dan persen capaian anggaran di tiap unit. Untuk melihat detail, silakan diklik ikon mata pada unit yang ingin dilihat. Misalkan saja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maka akan tampil detail rencana dan realisasi anggaran berdasarkan IKU masing-masing. Selanjutnya, kita akan mencoba login untuk melihat cara penggunaan aplikasi e-kinerja dengan rule sebagai admin fakultas. Silakan login dengan mengklik login di sini, atau bisa juga mengklik login pada profil Bapak Ibu. Selanjutnya, masukkan user dan password yang telah dibuat. Kemudian, klik centang pada kolom "Saya bukan robot". Setelah itu, klik login yang berwarna hijau. Apabila user baru pertama kali mengunjungi halaman aplikasi, maka akan muncul tampilan untuk mengubah password. Silakan mengganti password dengan password yang baru, kemudian login kembali. Tetapi, jika bukan pertama kali mengunjungi aplikasi, maka Bapak Ibu akan langsung diarahkan pada dashboard e-kinerja fakultas. Pada contoh kali ini, saya akan menggunakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau biasa kita singkat FKIP. Pada bagian atas halaman ini, terdapat 3 ikon yang akan membantu Bapak Ibu dalam memahami cara penggunaan aplikasi e-kinerja. Ikon pertama adalah manual book, yang berisi knowledge base mengenai panduan penggunaan aplikasi e-kin. Ikon kedua berisi tentang video tutorial penggunaan e-kin untuk 4 rule pengguna. Dan ikon ketiga berisi tentang definisi operasional. Selanjutnya, pada halaman ini, admin fakultas dapat mengetahui informasi terkait persen data user pegawai atau dosen yang belum diverifikasi, jumlah user yang belum di-mapping, jumlah user yang belum di-input PK-nya, dan persen jumlah user yang belum menginput realisasi capaian kinerja. Di bagian bawah,
admin fakultas dapat melihat informasi mengenai nama pegawai dan dosen yang ada pada fakultas tersebut, beserta capaian kinerja untuk 4 triwulannya. Untuk mengetahui triwulan yang aktif, admin fakultas dapat melihat pada pojok kanan ujung akan terdapat keterangan periode aktif. Bapak Ibu admin fakultas dapat menghitung capaian kinerja dosen atau pegawai pada fakultas kalian dengan cara klik tombol hitung capaian fakultas pada pojok kanan. Oke, menu selanjutnya yaitu data pendukung. Menu ini digunakan jika admin fakultas ingin menambah atau melihat data pegawai atau dosen. Caranya, klik data pendukung, selanjutnya klik pegawai, maka akan muncul modul pegawai. Klik tombol tambah untuk menambah data pegawai. Silakan diisi nama jabatannya, memilih unit kerja, memasukkan nama pegawai, gelar belakang, Bapak Ibu dapat menginput sesuai data yang diminta. Data yang berbintang merah adalah data yang wajib diisi Bapak Ibu sekalian. Setelah selesai, klik Submit. Data sukses ditambahkan. Klik ikon Edit pada kolom aksi untuk mengedit data pegawai. Setelah selesai, klik Submit. Klik ikon hapus pada kolom aksi untuk menghapus data pegawai. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh admin fakultas adalah mapping. Kegunaan mapping yaitu untuk mempetakan pihak pertama adalah bawahan dan pihak kedua adalah atasan langsung dari pihak pertama. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu klik mapping, selanjutnya klik atasan bawahan. Untuk melihat mapping atasan bawahan, klik tombol lihat. Setelah itu, klik ikon tambah pada samping folder untuk melihat detail mapping. Untuk menambah data, klik tombol tambah di samping tombol lihat. Masukkan nama pihak pertama yang akan di mapping dan nama pihak kedua yang adalah atasan langsung pihak pertama. Pada kolom status, pilih aktif, kemudian submit untuk menyimpan data. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan mapping, admin fakultas harus menginput perjanjian kinerja pegawai dan dosen dengan cara klik perjanjian kinerja, kemudian klik input PK, maka akan muncul modul perjanjian kinerja. Klik tombol tambah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Admin fakultas hanya perlu menginput nama pihak pertama, selanjutnya diklik bagian luar, maka data pada kolom selanjutnya akan terbaca secara otomatis, disesuaikan pada data MASWEB yang tersimpan. Klik Submit untuk menyimpan data. Setelah data tersimpan, pada kolom aksi terdapat ikon Edit. Klik ikon Edit jika ingin mengubah statusnya menjadi aktif atau tidak aktif. Untuk melihat detail, klik ikon mata pada kolom aksi pada nama pegawai yang ingin dilihat.
maka akan muncul detail perjanjian kinerja. Kita akan membahas satu persatu tombol yang ada pada bagian pojok kanan. Yang pertama, tombol tambah. Diklik jika ingin menambah perjanjian kinerja. Maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Pada bagian IKU, silakan dipilih salah satu IKU. Kemudian, masukkan uraian IKU pada kolom uraian IKU. Selanjutnya, silakan dipilih data IKK yang tersedia pada kolom IKK. Data IKK telah disesuaikan dengan data IKU pada data master. Kemudian, masukkan uraian IKK pada kolom uraian IKK. Begitu seterusnya dengan data lainnya. Pada bagian cara penilaian admin fakultas, menentukan antara kumulatif, jumlah total, atau average rata-rata. Pada bagian tipe IKK, non-cascading dipilih jika data tersebut dapat diubah atau diedit. Sebaliknya, cascading jika data tersebut tidak dapat diubah. Pada bagian status dipilih aktif. Kemudian silakan klik tombol Submit untuk menyimpan data. Tombol yang kedua yaitu Salin. Tombol ini digunakan untuk mempermudah data isian perjanjian kinerja atasan dan bawahan yang lumayan banyak. Klik Salin. Kemudian pada kolom Salin, dari input nama atasan, kolom selanjutnya diisi nama bawahan. Klik Submit untuk menyimpan data. Setelah proses salin, apabila terdapat data PK yang tidak sesuai, klik ikon Edit pada kolom aksi untuk mengubah data, atau klik ikon Hapus untuk menghapus data. Tombol berikutnya yaitu Cetak. Klik Cetak jika ingin mencetak perjanjian kinerja. Maka, akan muncul file perjanjian kinerja beserta detailnya seperti tampilan berikut. Pada perjanjian kinerja pimpinan unit, akan disertakan alokasi anggaran sesuai IKU IKK yang telah dirancang. Klik Cetak atau klik Download untuk menyimpan data. Tombol yang terakhir yaitu tombol Kembali. Klik Kembali untuk kembali ke modul perjanjian kinerja. Menu selanjutnya yaitu Rencana Aksi. Klik Rencana Aksi, klik Input Rencana Aksi, akan muncul modul Rencana Aksi. Klik ikon mata pada kolom aksi, maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar Bapak Ibu. Admin fakultas harus menginput target realisasi per triwulan dengan cara klik ikon Edit pada kolom aksi, kemudian silakan input rencana realisasi pada masing-masing triwulan. Klik Submit untuk menyimpan data. Menu terakhir yaitu Verifikasi. Admin fakultas juga bertugas memverifikasi dan memberikan penilaian pada data capaian kinerja pegawai yang ada pada fakultas tersebut. Pertama-tama, silakan diklik verifikasi. Selanjutnya, klik capaian kinerja, maka akan muncul modul verifikasi capaian kinerja.
Untuk melihat detail, klik ikon mata pada kolom aksi. Pada bagian atas, akan ditampilkan informasi pihak pertama adalah bawahan dan pihak kedua atasan pihak pertama. Di bagian bawah, akan ditampilkan data detail capaian kinerja. Untuk melakukan proses verifikasi, silakan klik ikon mata pada kolom aksi. Maka akan muncul tabel capaian kinerja yang terdiri dari triwulan aktif, persen capaian yang menunjukkan persen capaian yang dicapai, nilai verifikator, kemudian kolom evaluasi menampilkan progres capaian, hambatan, dan rencana tidak lanjut. Bagian ini akan diisi oleh user pegawai atau dosen, serta kolom dokumen. Bagian ini menampilkan link dokumen pendukung realisasi capaian kinerja yang diupload oleh user, pegawai, atau dosen. Untuk melakukan verifikasi, verifikator fakultas harus mendownload dokumen sesuai link yang tersedia pada kolom dokumen. Selanjutnya, untuk menghitung persen capaian, diperoleh dari realisasi dibagi target dikali 100%. Setelah itu, verifikator menginput nilai capaian dengan cara mengklik ikon edit pada kolom aksi. Kemudian, verifikator menginput nilai pada bagian nilai capaian. Selanjutnya, input komentar pada kolom komentar yang tersedia. Klik Submit untuk menyimpan data. Untuk melihat keseluruhan persen capaian, verifikator dapat mengklik Cetak pada modul verifikasi capaian kinerja. File akan terdownload otomatis dalam bentuk Excel. Seperti ini tampilannya. Penilaian capaian kinerja ada dua, yaitu penilaian personal dan penilaian verifikator fakultas. Oke, demikian tutorial cara penggunaan aplikasi Ekin dengan role sebagai admin fakultas. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Selamat mencoba. Terima kasih.